Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak. Bertemu lagi dengan Bu Ana ya. Hari ini kita belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Di sini kita akan belajar mengenai indahnya kebersamaan dengan subtema 1 tentang keberagaman budaya bangsaku. Tahukah kamu bahwa Indonesia terdiri atas banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama ya? Kita itu dari Sabang sampai Merauke dengan 34 provinsi dengan perbedaan yang beraneka ragam. Agamanya macam-macam, ada 6 agama yang diakui oleh Indonesia. Nih, ada beberapa pakaian adat, 34 provinsi berarti 34 pakaian adat. Rumah adat pun ada 34 macam, alat musiknya sama. Begitupun dengan tariannya, dengan senjata khasnya bermacam-macam ya, beraneka ragam. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu tujuan. Nih, kita lanjut. Ayo membaca. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib mensyukurinya. Dengan perbedaan bukan berarti kita harus terpecah belah ya anak-anak. Berikut adalah bacaan tentang keberagaman budaya Indonesia. Bacalah teks berikut dalam hati atau bacakan ya. Di buku kalian di halaman 1 ada judul bacaan Pawai Budaya. Di sana terdapat 5 paragraf. Yuk kita baca satu paragraf. Tiap paragraf diawali dengan kalimat yang agak menjorok ke tengah. Paragraf pertama, pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keberagaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Paragraf ke-1 yaitu, di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Untuk paragraf ketiga, budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya cengceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju pokok. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepa talung buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka, Pak Pompang namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Itu paragraf 4. Lanjut ke paragraf 5. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya dan mengagumkan. Itu 5 paragraf ya kita telah baca. Nah, di sana kita sudah mengenal beberapa paragraf, ada 5 paragraf. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Hari ini kita akan belajar mengenai gagasan pokok. Apa itu gagasan pokok? Yaitu ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Hal pentingnya, intisarinya ya. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi atau penjelas untuk gagasan pokok. Bagaimana cara menentukan gagasan pokok, Bu? 1. Bacalah teks dengan seksama. Dibaca dulu ya, dari satu paragraf ke paragraf yang terakhir. Temukan kalimat utamanya, lalu temukan unsur inti dari kalimat utama. Unsur inti kalimat utama itu ya yang disebut dengan gagasan pokok. Jadi, gagasan pokok adalah inti pembahasan dalam sebuah paragraf. Intisarinya ya, yang pentingnya dalam paragraf itu. Dan tadi di pawai budaya di paragraf 1, apa tuh gagasan pokoknya? Kalian baca
baca tuh. Gagasan pokoknya adalah pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan, dan kalimat-kalimat selanjutnya disebut gagasan pokok atau penjelasnya. Yuk, kita lanjut dengan bagaimana sikap kita menghargai keberagaman yang ada. Tadi kan beragam ya, aneka budaya, suku, agamanya. Bagaimana cara menghargainya? Dengan cara satu, berteman dengan siapa saja, menghormati orang lain yang berbeda agama, senantiasa bertutur sopan dan berperilaku santun, memberi apresiasi terhadap keberagaman, mencintai keberagaman dan yakin akan banyak manfaat. Dengan banyaknya perbedaan bukan kita terpecah belah ya, tapi bersatu. Yuk kita lanjutkan materinya tentang nih perbedaan alat musik juga, karena berbeda suku, agama, budaya, daerah tentunya beda pula alat musiknya, alat musik daerahnya. Seperti di sini ada angklung, itu alat musik khas Jawa Barat, dimainkannya dengan cara digetarkan ya anak-anak. Yang kedua saluang atau kita sebut suling ya di Jawa Barat itu. Kalau saluang Sumatera Barat, Padang. Kendang itu dari Jawa Barat, dipukul. Saluang tadi ditiup. Kalau tifa itu dari Papua, Maluku ya. Nih. Tahukah kamu alat-alat musik yang dimainkan akan menghasilkan getaran? Nah, getaran inilah yang disebut sumber bunyi. Nah, paham ya? Jumlah getaran dalam setiap detik disebut dengan frekuensi. Jumlah getaran semakin banyak dalam setiap detik, maka bunyi yang dihasilkan akan semakin keras. Frekuensi bunyi semakin besar, maka suara semakin keras juga anak-anak. Nih, nanti kalian kerjakan tugas yang ada di buku tema ya, tentang alat musik, menghargai keberagaman, dan menentukan gagasan pokok dan pendukung di paragraf 3, 4, dan 5. Selamat mengerjakan, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan.